Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruholi, saya dari semester 4B. Di sini saya akan jelaskan tugas monitoring tentang analisis MN. Yang satu yaitu mangan atau MN, suatu elemen kimia dengan simbol MN. Banyak dijumpai pada garam seperti mangan nitrat, mangan klorida, dan mangan sulfat sebagai ion Mn2+. Tujuannya yaitu untuk menguji keberadaan ion mangan pada garam yang diberikan. Ada 6 uji, yaitu yang pertama, uji pemanasan kering. Bahannya yaitu garam dalam tabung reaksi dan penjepit tabung reaksi. Prosedurnya, ambil sedikit garam dalam tabung reaksi, panaskan di atas bunsen. Setelah itu, panaskan di atas bunsen, garam akan berubah warna menjadi coklat atau hitam pada saat dipanaskan. Yang kedua yaitu uji nyala api. Bahannya garam murni pada kaca arloji, asam klorida pekat, batang pengaduk, oso-bulat, dan bunsen. Ya, prosedurnya itu ambil sedikit garam ditambah asam klorida pekat beberapa tetes dengan menggunakan pipet tetes. Lalu aduk dengan batang pengaduk sampai mengental atau berbentuk pasta. Lalu ambil pasta tersebut dengan oso bulat, bakar dengan kompor bunsen, lalu akan terjadi nyala api yang teroksidasi. Yang ketiga yaitu borak bit test. Bahannya garam murni, borak, bunsen, serta oso bulat. Prosedurnya yaitu ambil sedikit bubuk borak dengan oso bulat. Oso bulat tersebut dipanaskan terlebih dahulu pada api bunsen. Borak akan membengkak dan membentuk meni-meni kaca berwarna transparan atau bit. Lalu celupkan bit yang masih panas pada kaca arloji yang mengandung garam. Lalu panaskan kembali baik dalam nyawa oksidasi atau dalam nyawa reduksi api bunsen. Dalam nyala oksidasi, warna dari bit menjadi warna merah muda keunguan. Dalam nyala reduksi bit menjadi tidak berwarna. Lalu yang keempat yaitu analisis ion mangan. Bahannya yaitu larutan garam dalam tabung reaksi, asam nitrat pekat, amonium klorida, serta amonium hidroksida. Gas hidrogen sulfida, spatula, pipet tetes, penjepit tabung reaksi, lalu bunsen. Prosedurnya yaitu ambil sedikit asam nitrat pekat menggunakan pipet tetes, lalu masukkan pada larutan garam dan dihomogenkan. Panaskan beberapa menit, lalu tambahkan sedikit amonium klorida menggunakan spatula. Panaskan kembali, lalu dinginkan pada air. Tambahkan larutan amonium hidroksida, lalu homogenkan. Lewatkan gas hidrogen sulfida melalui larutan tersebut. Ion mangan membentuk endapan berwarna seperti daging. Lalu yang kelima yaitu
tetes natrium hidroksida, air bromin. Bahannya yaitu garam, air bromin, lalu Na hidroksida dan pipet tetes. Prosedurnya yaitu ambil sedikit larutan Na natrium hidroksida dengan pipet tetes. Lalu masukkan pada larutan garam dan homogenkan. Ion mangan yang ada pada garam bereaksi dengan natrium hidroksida membentuk endapan warna putih. Tambahkan endapan air bromin, ion mangan berbentuk endapan coklat. Nah, yang terakhir yaitu nomor 6, uji timbal peroksida. Bahannya endapan yang diperoleh dari uji Na hidroksida dan air bromin, asam nitrat pekat, timbal peroksida, pipet tetes, spatula, penjepit tabung reaksi, serta Bunsen. Prosedurnya yaitu ambil sedikit asam nitrat pekat dengan pipet tetes, lalu masukkan ke dalam endapan tersebut. Tambahkan sedikit timbal peroksida dengan spatula, lalu panaskan, biarkan dingin dan mengendap. Ion mangan bereaksi dengan nitrat timbal peroksida untuk membentuk larutan berwarna merah muda karena pembentukan permanganat. Ya, mungkin cukup sekian ya video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya, karena setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.